ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Qiyad dalam menggapai ilmu di halaman 174 dari kitab terjemahannya. Baik, terakhir di paragraf yang mana ya, kawan? Itu kita mulai di situ insyaallah. Baik. Ya, di antara adab dalam meminjam atau pinjam meminjam kitab, min adabil isti'arah. Di antara adab pinjam meminjam kitab adalah dengan mentauqir. Tauqirul kitab wal ihtimam binadhafati. Bismillah. Tauqir itu menghargai, menghormati. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghargai atau menghormati orang besar di antara kita dan tidak menyayangi orang kecil di antara kita. Dan berihtimam terhadap nadhafatul kitab, memperhatikan kebersihan kitab itu. Itu kalau misalnya minjam, maka perhatikan hal tersebut. Pernah hal ini terjadi pada Al-Faqih Hamid bin Ahmad Tahir Al-Isfiraini. Tatkala seorang meminjam kitab darinya, maka pada suatu hari ia melihatnya mengambil sebuah anggur menggunakan kitab itu. Jadi ngambil anggur tapi pakai kitab itu. Ya, setelah itu orang tersebut meminta kepadanya untuk meminjamkan sebuah buku kembali, maka Abu Hamid berkata, ya di sini khata, di sini dia salah dalam menamakan orang ini. Yang sahih adalah Abu Hamid Ahmad bin Tahir. Abu Hamid Ahmad bin Tahir Al-Isfiraini. Jadi Abu Hamid namanya adalah Ahmad, kunyahnya Abu Hamid. Setelah itu orang itu meminta lagi kepada Abu Hamid untuk pinjamkan sebuah buku kembali, maka Abu Hamid pun berkata, apa katanya? Yaitu ta'tini ila manzili, tolong kamu datang ke rumah saya, kata Abu Hamid. Karena Abu Hamid itu sudah melihat dia itu minjem buku sebelumnya, dan pakai buku yang dia pinjam itu ngambil anggur gitu loh. Ya. Taib. Maksudnya bukan ngambil anggur, akhadha alaihi ainaban. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi maksudnya adalah menjadikan buku sebagai tatakan buat anggur, bukan ngambil anggur. Buku akhadha alaihi ainab. Jadi tatakan anggur. Maka mau minjem lagi itu orang itu. Maka Abu Hamid bilang, ta'tini ila manzili, datang ke rumah saya. Lalu orang itu pun mendatangi rumahnya.
Kemudian Abu Hamid pun mengeluarkan kitab beserta sebuah wadah dan memberikannya kepada orang tersebut. Ya, jadi di sini Abu Hamid ini terjemahannya di paragraf ini kok kayak seperti ada kurang atau beda orang yang terjemahannya. Dalam kitab aslinya fa akhrajal kitaba ilaihi fi tabaqin wa nawalahu iyyah, diterjemahkan fi tabaq itu. Kemudian Abu Hamid pun mengeluarkan kitab beserta sebuah wadah. Enggak, maksudnya bukan gitu. Jadi tabaq itu kayak wadah, ya, nampan, ya, atau panci yang kayak seperti itulah, nampan, tempat buat makanan sebenarnya gitu. Terus bukunya tuh ditaruh di dalam nampan itu gitu. Paham gak sih? Ya. Maka Abu Hamid, jadi dia pengen minjem kitab lainnya, Abu Hamid datang ke rumah yuk. Terus kitab tersebut ditaruh oleh Abu Hamid ke semacam keranjang atau nampan yang buat makanan gitu loh. Ya, maka fastankara ar-rajulu dzalika. Maka orang itu yang meminjam lagi, dia pun mengingkari hal tersebut dan berkata, "Ma hadza? Apa ini wahai Abu Hamid? Kok buku malah ditaruh di nampan makanan?" Maka kata Abu Hamid, "Hadzal kitab alladhi talabtahu wa hadza tabaqun tad'u alaihi ma ta'kuluh." Ya, ini kitab yang kau minta, ini kan kitabnya. Dan ini tabaq, wadah yang engkau dapat gunakan untuk meletakkan sesuatu yang kau makan. Maka dengan hal itu orang yang itu pun mengetahui kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi dibuat sadar. Ana pernah lihat antum, ya, jadikan kitab sebagai tatakan makanan. Inap, yaitu anggur. Jadi kayak misalnya ini kitab, anggur itu ditaruh di atas kitab gitu loh. Itu kurang hormat bagi ahli ilmu, ternyata itu enggak menghormati kitab. Ya. Antum gini aja nih kitab. Taruh gini. Gimana menurut antum? Enggak enak kan? Ya. Secara tabiat manusia itu hendaknya punya rasa pengagungan terhadap ilmu walaupun hanya sebatas kitab. Ya. Kalau kitab ini tertutup atau terbuka bahkan terus ini taruh di sini, pasti seperti ada kurang rasa pengagungan terhadap ilmu. Kecuali mungkin buku novel, ya, karena nggak ada ilmu di dalamnya. Maka dia pun mengetahui kesalahan yang telah diperbuatnya. Taib, di antara adab meminjam juga, kata penulis, alla yurji'al kitaba mutaghayyira mutakassira muhmala. Jangan, hendaknya kitab tidak dikembalikan dalam keadaan yang sudah mutaghayyir, berubah, atau mutakassir, yaitu rusak. Ya, bagian ininya udah copot misalnya. Ya, jilidnya sudah ada yang robek atau rusak. Atau muhmala, enggak terurus, ya. Kusam, kumuh pasti balikin. Jika engkau melakukan hal itu, engkau akan dihukum dengan dilarang meminjam kembali. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ahli ilmu ketika seseorang meminjam kepadanya sebuah kitab, lalu setelah beberapa waktu kitab itu dikembalikan dalam kondisi berubah, rusak dan terdapat bekas benih tanaman dan lainnya. Terdapat bekas benih tanaman. Ya, mungkin peminjamnya itu baca di taman atau kebun, kemudian atau di gudang, kemudian ada benih yang masuk atau gimana dan tidak diperhatikan, dan kemudian ditutup sementara di dalamnya masih ada beberapa bekas dari kotoran dan benih tanaman. Kalau sekarang ibaratnya antum punya motor, ya, kondisi awal antum punya baik-baik aja, dipinjam sama ikhwan, Assalamualaikum. Setelah dipinjam, setelah dikembalikan, antum dapatkan ada goresan di bagian mungkin bagian samping atau bagaimana, ada goresan seperti bekas gesekan dengan motor lain. Antum pasti nggak terima, karena ada apa kok kayak gini. Bukan berarti antum pengen ngejual motor itu kemudian nggak laku, bukan, tetapi seperti kok saya udah minjemin tapi kok nggak dihargain pinjaman saya gitu. Ya, jangankan itu, yang maklum saja ketika dipinjam terus nggak dibalikin bensinnya,
kadang mangkal, ya kan? Tadinya full tank, kemudian tiba-tiba empty sama sekali, bahkan kedip-kedip, dinyalain langsung kedip-kedip, dan ketika udah mulai jalan ngadat. Ya. Kira-kira terima gak antum? Nggak terima. Orang ini kayak nggak menghargai peminjam dan juga yang dipinjam, barang yang dipinjam. Kemudian orang tersebut pun memintanya untuk meminjamkan buku yang lain, maka ia pun berkata kepadanya, apakah engkau telah menjamu tamu yang pertama dengan baik sehingga kami mengizinkanmu menjamu tamu yang kedua? Begitu, pakai bahasa penyerupaan. Adapun jika amma faqdul kitabil musta'ar, adapun jika kitab yang dipinjam itu hilang, fahadha kabiratun min kabairil isti'arah, maka hal itu merupakan salah satu perkara yang dianggap big sin gitu, dosa besar dalam urusan meminjam, bukan dosa secara syar'i ya, tapi kesalahan yang besar, big mistake. Kitab yang antum pinjam hilang. Ya, seorang yang menghilangkannya tidak berhak untuk diberi pinjaman kembali setelah itu. Meski seorang dari mereka menjelaskan penyesalannya atas perbuatan menghilangkan kitab yang ia pinjam. Ya. Jadi biasanya perpustakaan atau apa, kok ini orang teledor enggak ngembaliin atau terlambat, besok-besok di-ban dia. Ya. Apalagi perpustakaan keliling, kan dulu kan di sekolah-sekolah kadang-kadang perpustakaan keliling pakai mobil box gitu, mobilnya mobil Scooby-Doo itu loh, yang apa sih nama mobil itu? Kan Scooby-Doo punya mobil tuh. Si Julian nama apa? PW, Itu mobil PW namanya. Mobil kodok. Kodok bangkong kali ya, kodoknya ya. Ya, gede kan tuh. Kan kita bisa masuk ke dalamnya itu. Itu kan isinya buku-buku tuh, ya. Buku umum, buku kisah, buku novel tuh. Biasanya siswa-siswa bakal nyari Lupus Boim Lebon. nyari novel-novel gitu kan. Kan biasanya bisa dipinjam tuh sama murid siswa, namanya siapa, kelas berapa. Tapi kan ketika ternyata dalam waktu seminggu, janjinya seminggu nggak dibalikin, malah kemudian udah minjem 3 buku, ternyata 3 buku novel tersebut malah ada di pasar maling, ya, dijual di pasar, di buku bekas, ya. Maka siswa ini pasti akan di-ban, besok-besok nggak boleh minjem lagi, bahkan disuruh ganti rugi, ya, gitu. Itu aja yang masalah umum ya, yang sebenarnya bukunya nggak bermanfaat. Lupus apa sih manfaatnya? Paling tutorial cara bikin balon permen karet, kan gitu doang. Gak ada manfaat apa-apa. Tapi orang ketika punya properti, punya kepemilikan, mereka gak terima walaupun barang itu gak bermanfaat. Ini milik perpustakaan, gak dihargai, kamu di-ban, besok-besok bahkan dihukum, dapat penalti, denda gitu kan. Apalagi kalau ternyata buku tersebutlah ilmu. Lebih-lebih kalau buku tersebut adalah cetakan yang langka dari ilmu ini gitu loh. Ya. Jadi ada beberapa buku yang sebenarnya sangat-sangat langka. Di Madinah misalnya, perpustakaan Madinah itu ada bagian qism Nawadir Al-Kutub namanya. Yaitu bagian buku-buku yang langka. Yang masuk ke qism tersebut, qism itu maksudnya apa ya? Seksi, bagian, ya, ruangan tersebut. Itu hanya orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan izin khusus. Dan kalau memang masuk harus ada izin tuh, atau dia izin langsung ke mudir maktabah, mudir perpustakaan. Ya. Yang masuk itu biasanya orang-orang yang betul-betul concern terhadap manuskrip atau terhadap kitab-kitab lawas yang jarang dicetak. Atau sudah tidak dicetak lagi sekarang. Buku-buku itu tidak diperbaharui lagi. Dan jarang cetakan itu. Dan para bahithun, yaitu mereka ahli riset dari mahasiswa UIM misalnya S2, S3, itu biasanya itu concern ke situ untuk betul-betul melihat keotentikan dari manuskrip ataupun dari beberapa teks-teks lama cetakan tahun 70-an, tahun 80-an gitu. Nah,
Kata Syekh Badr bin Nasir Al-Badr namanya, seorang salah satu syekh atau ustadz ya, profesor yang rutin ngajar di Masjid Nabawi. Ya, beliau ngajar kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid dan juga Bulughul Maram. Maka orang yang bisa masuk ke tempat itu betul-betul dia orang istimewa soal concernnya terhadap ilmu. Makanya kitab tersebut tidak mungkin dipinjamkan dan terbatas untuk membacanya, karena kehati-hatian perpustakaan untuk menjaga kitab-kitab lawas itu. Ya. Di sisi lain, ikhwan, ayah ana itu pernah cerita berulang kali tentang seorang yang beliau kenal sebagai kiai yang karismatik, masyhur sekali. Namun ketika wafatnya kiai itu, tidak seorang pun dari anak yang mewariskan ilmunya. Buku-bukunya itu banyak bertumpuk, klasik, langka, dan buku-bukunya ditutupi oleh terpal atau mungkin baliho, yang bekas baliho itu, bukan terpal, spanduk dan semisalnya udah diputus. Ya, khalas. Nggak terpakai, nggak ada yang baca. Maka kata anak, sedih sekali ngeliatnya ketika tidak terwarisi itu buku-buku untuk keturunan atau orang lain. Dan apalagi zaman sekarang milenial sudah malas orang-orang untuk baca buku, maka khalas buku-bukunya merayap gitu aja. Iya. Itu hal yang benar-benar sebenarnya sangat disesalkan oleh siapapun dari ulama. Ketika sudah menjamak banyak dari buku-buku dimanfaatkan sepanjang hidup, tak satu pun dari ahli waris yang mewariskan segi semangat membacanya. Ya. Ana juga pernah ke suatu daerah di Kabupaten Ciamis, daerah Kecamatan Banjar. Itu ada terminal Banjar namanya. Ya. Dekat sama Cisaga ada terminal Banjar, ada jalan juga menuju ke itu yang tempat Pak ini. Pangandaran ya? Apa sih mahatnya? Mahatnya Pak ini, Pak. Itu di mana? Pangandaran bukan? Ciamisnya ya berarti kotanya ya berarti. Oh, Pangandaran beda lagi ya. Tapi Cisaga Cisaga Banjar ya. Ya, Banjar ada terminal Banjar tuh kan. Ana ke terminal Banjar tahun 2000 berapa ya? Ana udah berapa kali? 3 atau 2 kali ke terminal Banjar. Pertama kali kalau nggak salah mungkin tahun 2014 kalau nggak salah. Nah kemudian tahun berapa gitu, Ana udah menikah kalau nggak salah ketika itu. Terus di kan terminal Banjar itu kan dia ruko sekaligus rumah gitu, ada rumah-rumah warga tapi di terminal gitu, benar kan Pak ya? Atau lupa mungkin Bapak? Ya. Jadi mereka tinggal di situ juga, di terminal juga itu, rumah juga gitu rumah. Tapi jualan minuman apa gitu. Anak beli, suatu ketika beli, dan itu rumah besar rumahnya dan ada 2 tingkat. Nah, terus anak melihat dalam rumah itu rak besar. Isinya apa ikhwan? Kitab-kitab kuning. Kitab banyak kitab. Dan kitab-kitab tersebut laksana kurosat, yaitu buku tulis, kayak buku-buku yang selalu dikebet gitu ikhwan. Banyak. Gimana ya? Kalau kita kan sekarang itu kan banyak mengandalkan buku-buku yang cetakannya tebel-tebel, bagus gitu ya. Fakhirah. Dan tulisannya itu dari jilid pertama sampai jilid keberapa tuh nyambung tulisannya. Paham gak tuh? Dan awet gitu loh. Bersih karena gak pernah dibaca. Sementara orang ini, lemari ini besar. Gimana sih ikhwan, antum ngeliat gak buku-buku anak-anak kayak buku anak SD yang udah usang banyak gitu ya. Tapi kan kalau anak SD kan buku-buku tulis, buku-buku cetak yang udah disampulin dengan sampul coklat gitu loh. Nah ini satu lemari besar buku-buku lawas ya, yang mana di Kabupaten Ciamis itu juga banyak pesantren tradisional ya Pak ya.
Pesantren tradisional, kalau di pasar-pasar kecamatan itu kadang-kadang kan antum ngelihat di pasar-pasar kecamatan ya, desa-desa itu, antum ngelihat toko buku yang mana pelanggannya itu cuman para santri doang atau para ahli maulid. Karena yang dijual tuh rebana, ketimpringan, kemudian jimat, kadang-kadang mungkin ya, tasbih. Dan buku-buku banyak, buku pelajaran pesantren tradisional. Yang tebelnya nggak tebel-tebel amat. Paling segini, paling maksimal ada yang segini. Cuman kuno, jadul. Tulisannya kalau antum buka di dalam, itu tulisan jadul, kayak tulisan font tangan, tulisan tangan. Nah, yang seperti itu banyak itu di lemari itu. Jadul. Dan juga kalau mungkin anak petik salah satu dari buku-buku itu, Anda lihat, itu di setiap lembar ada catatan oleh pemiliknya. Anda tanya, ini yang punya siapa? Oh, itu yang punya Abah gitu. Ya. Anda sih juga dipanggil anak-anak Abah sih, ya. Tapi bukan Abah Anda ya. Abah maksudnya Abah pemilik buku itu. Orang tua mereka gitu loh. Ya. Wah, ini dulu di mana? Oh, dulu di pesantren, ngajar. Oh, ternyata kiai ya, Masya Allah ya, kiai tapi tinggalnya di terminal, Masya Allah, ajib. Terus di mana Anda pengen ketemu gitu? Di mana beliau gitu? Oh, lagi di atas, lagi istirahat. Kita itu siang sih, lagi habis makan siang. Ya Masya Allah. Dan infonya Anda dengar udah meninggal itu abahnya, qadarullah. Tapi sekarang pertanyaannya, buku-buku itu siapa yang bakal baca lagi? Gak ada. Anak-anaknya sekarang sudah apa? Sibuk dengan rumah tangga, sibuk dengan cari nafkah, cari uang, dagang. Udah, khalas. Apa arti buku itu? Tenggelam dah. Khalas. Sebenarnya itu menyedihkan. Ya. Kemudian masih di Ciamis juga, anak pergi ke Kecamatan Rancah. Desa ada di Harja. Ada salah satu member MUI desa di situ. MUI, perwakilan MUI di situ, di desa itu. Desa ada di Harja itu. Rumahnya sampingan dengan masjid, namanya Masjid Al-Jihad namanya. Masjid ini ya, masjid desanya gitu loh, masjid agungnya gitu. Itu beliau udah sepuh. Ya sekarang sakit-sakitan. Ketika anak kunjungi rumah beliau, ada lemari isinya buku-buku seperti itu. Dan dulu beliau belajar bener, belajar nyantri bener gitu loh. Karena makanya di perwakilan MUI di desa itu. Banyak, buku-buku lawas banyak. Anda sampai ngelihat buku-bukunya dan catatan beliau. Iya. Qadarullah beliau nggak punya keturunan. Iya. Sehingga Anda bertanya, ya, Pak, ini kalau Bapak sudah nggak ada, siapa yang bakal beliau punya anak ini, anak adopsi, anak apa namanya? Bukan anak kandung, bukan anak sambung, anak adopsi, anak ngambil anak orang gitu loh, dia pelihara gitu. Anak angkat, ya. Ya. Tapi ya anak angkatnya nggak ada sama sekali ke situ, ke agama enggak. Ini kalau wafat gimana nanti Pak? Ya, saya juga nggak tahu gitu. Mau menghidupkan agama di desa ini juga bingung, apalagi anak mudanya perlu motor yang betul, perlu penggerak gitu. Ini beliau resah sejak lama karena melihat anak-anak muda sekarang itu, apalagi desa, itu lebih jauh dari edukasi jemaah. Bahkan kalau antum bandingkan ini, anak desa yang ke kota, ya, jualan martabak lah, jualan piscok lah, jualan apalah gitulah. Itu seenggaknya teknologi dapat ya. Ilmu dikit-dikit dapat lah. Survival gitu juga dapat gitu. Bertahan hidup juga dapat. Uang dapat gitu loh. Sekarang kalau antum perhatikan anak desa, apa yang mereka dapat? Edukasi makin jauh. Bimbingan ibu kurang. Karena ibunya sibuk nonton Indosiar. Kemudian bapaknya hijrah ke Jakarta jadi kuli bangunan. Anaknya malas sekolah, tapi nuntut minta dibeliin motor. Biarin yang penting motor, walaupun motor bodong, yang penting motor. Dari majelis taklim jauh, karena nggak ada majelis taklim anak muda dah. Anak muda udah nafsi-nafsi mereka udah
pengennya main aja. Ilmu nggak ada. Skill juga pas-pasan. Hidup di kota belum berpengalaman. Daya survivalnya itu rendah. Mau jadi apa coba? Sementara ke sawah nggak mau. Coba kalau antum pikirin nih, banyak anak muda di desa, mau jadi apa mereka? Baik ikhwan atau akhwatnya. Mau jadi apa? Ke desa nggak mau. Cuma mau main HP, main game. Survival nggak bisa. Biasanya ngabisin duit orang tua tuh banyak sekarang seperti itu. Yang dipikirkan oleh Aki ini tahun 2013 kalau nggak salah, 2012 anak ketemu beliau. Ngobrolin tentang ini. Ya. Terus buku-bukunya ini kemana? Beliau juga mau ngajarin mbah-mbah yang ada di desa itu. Yang agak mudaan dari bapak-bapak udah malas dengerin pengajian. Subhanallah. Yang anak muda, apalagi anak muda nggak bakal mau ikut majelis bapak-bapak kecuali maulidan, dan itu pun karena ada makanannya. Syuf lihat. Maka sebenarnya santri ini kalau antum syukuri luar biasa. Iya. Mungkin umumnya dari antum rata-rata dari desa mungkin karena kelihatan ya. Tetapi lihat rezeki dari Allah loh. Antum teknologi dapat. Sinyal 5G. Ilmu alhamdulillah dapat. Penghasilan ada. Bisa nafkahi anak istri, bisa biaya buat orang tua di kampung. Subhanallah, nikmat yang agung, ikhwan. Tinggal ini, baca kitab, baca bukunya yang kurang. Iya. Ya. Kalau orang kota aja yang edukatif aja, baca buku udah minim, jangan tanya anak desa. Ya, jangan tanya anak desa. Taib. Dikatakan bahwa seorang dari kalangan Bani Hashim di Basrah telah meminjam sebuah kitab, lalu kitab itu hilang. Maka ia pun terkejut akan hal itu. Kemudian si peminjam menyampaikan alasannya dan berkata, nih minjem kitabnya hilang. Ya, yang minjem kitab kemudian menyebutkan alasannya, alasan hilangnya, ya, pengen minta permohonan maaf, apologi gitu ya. Tapi ngomongnya itu dengan syair. Ajaib tuh orang zaman dulu tuh. Dia minjem kitab, gak punya modal, tapi ketika kitab hilang, kemudian dia merayu pemilik kitab dengan syair. Masya Allah. Ya malikan ma tazalu rohatuh, tu'til ma'ali wa tabsutun na'ama. Wahai sang pemilik kitab yang masih merasa nyaman dengan memberikan keutamaan dan melapangkan kenikmatan. Tuh, merayunya aja dengan syair, ikhwan. Ya. Kalau antum minjem kitab hilang, ana marah, antum merayu, gak merayu, antum ngeblokir ana malah. Terlihat profil picture-nya nggak kelihatan lagi, kabur. Banyak orang utang tuh kayak gitu. Tapi ini malah apa? Pakai syair ngerayunya, subhanallah. Habli maqarrin bidzan bimu'tarifin biwasi'il afi minka majtarama. Berilah pinjaman kepada orang yang telah mengakui telah berbuat dosa. Dengan keluasan maafmu, niscaya dia tidak lagi berbuat dosa. Subhanallah. Gimana Pak Daeng? Gimana? Mantap ya? Di Sulawesi kayak gitu, Sulawesi. Masya Allah. A'artahu daftaran tadunnu bih fakhanahu ad-dahra fika fastalama. Engkau telah meminjamkan kepada sebuah kitab yang sangat engkau jaga, namun waktu telah mengkhianatinya sehingga dia pun tercabut. Masya Allah. I'zamuka li'ilma idh faja'ta bih yazidu 'indi khati'ati 'izama. Penghormatanmu terhadap kitab dengan keterkejutanmu ketika ia hilang membuat aku merasa semakin bersalah dengan kesalahan yang besar. Haji, Masya Allah. Ya. Sementara ada lagi penyair lain menjadikan pengembalian kitab yang dipinjam sebagai syarat dalam meminjamkan kitab. Penyair lain menjadikan pengembalian kitab yang dipinjam itu sebagai syarat dalam meminjamkan kitab. Dia berkata, Ayyuhal musta'iru minni kitaba, in radatal kitaba kana sawaba. Wahai orang yang meminjam sebuah kitab dariku, sekiranya engkau mengembalikan kitab yang kau pinjam, maka itulah hal yang benar. Anta wallahi in radatta kitaba, kunta u'titahu akhadta kitaba. Demi Allah, jika engkau mengembalikan kitab yang engkau pinjam, niscaya engkau akan diberikan kitab yang engkau ambil. Itu kalimat ya.
Kemudian adapun pelarangan sepenuhnya untuk memberi pinjaman kitab kepada orang lain, maka hal itu juga tidak terpuji. Kalau misal antum enggak minjemin sama sekali kitab antum ke orang lain, itu juga enggak terpuji. Bukan petunjuk para ulama. Abu Abdullah Muhammad bin Uthman Al-Ukbari berkata, guruku Ibnu Al-Bakhilani Al-Muqri Al-Wasiti melantunkan nasyid kepadaku. Nasyid di sini maksudnya bukan nasyid lagu nasyid seperti sekarang, bukan, tapi nasyid di sini maksudnya melantunkan syair, ya. Orang Arab dahulu tuh suka melantunkan syair, apalagi di perang mereka. Kan genre syair kan Arab banyak ya. Ada juga syair yang untuk hamasah, yaitu untuk membangkitkan optimisme dan semangat berperang, itu ada. Kadang pemimpinnya atau salah satu dari pasukan itu bicara. Ya misalnya ya malikan ma tazalu rahatu tu'til ma'ali wa tabsutun ni'ma, itu udah biasa dia orang-orang Arab. Terus yang lain juga dengerin atau serempak bicara serempak menghafalkan syair tersebut untuk semangat gitu. Ya. Kalau anak-anak muda gimana kalau sekarang? Enggak pakai syair. Pakai apa? Tape recorder gede. Wah. Ya naik gunung sambil dengerin lagu. Ya, gitu. Sekarang masih ada kayak gitu, ikhwan? Dulu kan pakai yang bazooka itu apa? Yang gede itu loh. Wow, gede suara, dung ya. Kalau mungkin musik disco lain yang di setel Backstreet Boys, ya lemas duluan kan. Ya. Terus nanti pas di puncak gunung nyalain, ya gitu. Tapi kalau orang Arab zaman dahulu, mereka mau perang, mereka safar untuk lebih semangat, mereka melantunkan syair hamasah supaya semangat. Padahal cuma syair doang, dengan nada yang sebenarnya nadanya biasa aja gitu loh. Enggak terlalu cengkok kayak sekarang, enggak, nadanya biasa aja dulu. Tapi qafiyahnya itu akhiran kalimat, akhiran huruf akhirnya itu nyambung semua gitu. Ro akhirnya ro terus, mim akhirnya mim terus. Atau pakai yang rojaz, yaitu dua padanan, ro, mim, lam gitu. Itu majaz. Kayak Alfiyah bin Malik, kayak syairnya atau nazamnya Alfiyah atau Imriti. Seperti itu. Jadi orang Arab itu ketika itu, subhanallah, itu mereka memiliki kecerdasan linguistik ya luar biasa. Nah, Muhammad bin Ahmad mana sekarang? Enggak. Kutubi li ahli ilmi mabdhulah. Aidihim mithlu yadi fiha. Kitab-kitabku bagi ahli ilmu adalah pengerah tangan mereka seperti tanganku padanya. Mata araduha bila minnah ariyatan falyasta'iruha. Kapan saja mereka menginginkannya tanpa mengurangi kehormatan, maka hendaknya mereka meminjamkannya. Apa maksudnya? Di sini Ibnu Al-Baqillani Al-Muqri Al-Wasiti berkata ya dengan syairnya, aku punya banyak kitab dan aku sangat menghargai ulama dan ahli ilmu, orang yang interest ilmunya tinggi, aku sangat hargai dia. Ya. Maka sentuhan mereka terhadap kitabku itu sama seperti sentuhanku terhadap kitabku. Paham enggak? Mine is yours, gitu artinya gitu maksudnya. Ngerti? Enggak ngerti juga. Anggap aja rumah sendiri, bahasa kayak gitu loh. Kitab-kitabku ini ya. Iya, maksudnya kalau antum ulama, sok atuh, pinjam kitabku. Anggap aja ini kitab sendiri, gitu loh. Bebas antum karena nyari pahala, karena menghargai ulama. Ya. Kemudian kata beliau, aduhai tidak mungkin aku menyembunyikan kitab itu dari mereka karena sifat pelitku sebagaimana orang selainku menyembunyikannya. Aku enggak bakhil. Aku punya kitab, aku pengen kitabku dimanfaatkan bukan hanya aku saja, tapi oleh para orang-orang berilmu. Aku enggak mau bakhil seperti bakhilnya sebagian orang yang punya kitab dan menyembunyikannya, enggak mau meminjamkannya. Guru-guru kami telah meminjamkan kitab-kitab mereka kepada kami. Dan kebiasaan para guru itu akan kami hidupkan. Iya. Gitu. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini yaitu Ibnu Al-Baqillani sangat-sangat menghargai kitabnya dan juga ulama karena mungkin beliau cari pahala. Dan ini ada pelajaran juga ikhwan.
treatment dan menolong orang berilmu itu lebih besar. Efeknya, kebaikannya, berkahnya lebih besar. Karena yang antum tolong itu adalah yang mensoundingkan kebaikan dan kebenaran kepada banyak orang. Kecuali kalau ahli ilmu ini sayyi, yaitu jelek, oportunis, berbahaya ilmunya, atau akhlak tercela. Tapi kalau antum lihat dia baik, bagus ilmunya dan bisa menyebarkan kebaikan, maka berkhidmat padanya itu suatu yang spesial buat antum. Pahala yang banyak insyaallah. Ya. Bahkan kadang-kadang antum menghidupkan satu pesantren, pondok, ya, yang mana sivitasnya itu pemalas semua, lebih afdal antum menghidupkan seorang ustaz yang dia memberikan yang terbaik buat umat. Beneran. Antum melihat beberapa pondok sivitasnya itu malas karena pemimpinnya itu oportunis, hanya nyari donasi, ngumpulin donasi dan ngeraup sekian persen dari donasi itu dan bodo amat dengan pesantrennya, udah serahin aja dan nggak mau peduli, yang penting dia dapat bagian dari donasi dan memperkaya diri dengan itu. Itu ada seperti itu yang suatu saat akan hancur. Yang seperti ini malah disebut oportunis dan nggak benar ini. Ya. Jadi membuat yayasan atau pesantren untuk menghidupi dirinya, bukan sebaliknya. Ya. Ada kesalahan sebagian orang, ikhwan, miskin, fakir, dia bilang, ini gimana ya caranya supaya saya nggak miskin? Bikin yayasan. Padahal nggak punya duit. Cari donatur. Ini kesalahan sebenarnya. Track yang sahih adalah antum mapan dulu kalau mau bikin pesantren. Mapan dulu ekonomi benar, bisa nggak menggaji orang, bisa nggak membiayai yayasan, baru kemudian antum bikin. Itu yang sahih seperti itu. Tapi kenyataannya beberapa dari ustaz nggak seperti itu ya Pak. Kelihatannya seperti berkhidmat kepada ilmu, padahal enggak. Berkhidmat buat kepentingan diri sendiri dengan mengatasnamakan bikin yayasan pendidikan dan seterusnya. Sebenarnya buat ngeraup diri sendiri. Ya oke lah untuk stabilitas nafkah, oke mungkin itu kebutuhannya, tetapi jangan pakai yayasan, jangan pakai seperti ini. Ini nanti terjadi kecurangan. Kemudian akun yayasan kembali juga ke akun pribadi, dan kemudian auditnya nggak jelas. Itu banyak yang seperti ini, Ikhwan. Ya, menolong yang seperti ini sebenarnya seperti mencuci baju yang kotor di comberan. Makin mungkinan nanti jadinya. Bukannya harta kita ke jalan yang benar, malah harta kita tersalurkan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Dan juga orang-orang yang seperti ini tidak mau mengurusi nanti bagaimana mestinya pesantren atau yayasan. Apalagi ketika sudah tidak ada tidak ada kebaikan lagi. Apa tadi yang jatuh? Ada karet. Taib. Muhammad bin Ahmad bin Yaqub berkata, aku pernah melihat seorang yang mendatangkan seseorang kepada Ismail bin Ishaq al-Qadhi. Ia mendakwa, mengklaim bahwa orang tersebut memiliki riwayat tentang hadis dalam kitabnya dan ia enggan untuk meminjamkannya. Lalu Ismail bertanya pada orang yang dituding, ya. Dan orang itu pun membenarkannya. Saya berkata, ya, di dalam kitabku terdapat sebuah riwayat dan aku tidak mau meminjamkannya. Ismail pun menunduk. Tidak lama kemudian ia mengangkat kepalanya kepada orang itu seraya berkata, jika riwayat dalam kitabmu dari tulisan tanganmu, maka engkau harus meminjamkannya. Dan jika riwayat dalam kitabmu ditulis oleh selainmu, maka engkau lebih tahu. Orang itu berkata, riwayat dalam kitabku dari tulisanku sendiri, namun ia lambat dalam mengembalikan buku yang dipinjam kepadaku. Maka Ismail pun menasihatinya, saudaramu seagama suka jika engkau meminjamkannya. Lalu Ismail menghampiri penuduh itu, pendakwa tersebut. Saya berkata, jika engkau diberi pinjaman sesuatu, maka janganlah engkau lambat dalam mengembalikannya. Ya, ini kisah sederhana aja, yang mana artinya kadang orang gak mau minjemin gara-gara trauma atau kejadian yang telah lampau yang tidak dia sukai. Ya seperti itu ya kawan. Seperti ini waktu azan ya. Tadi anda lihat di HP waktu azan. Sudah waktu azan belum? Taib, di akhirul kalam ada hal yang baik untuk dibahas berkaitan dengan korelasi antara kecerdasan dengan kejernihan hati,
serta ilmu dan pemahaman. Bahwasanya kecerdasan itu boleh jadi tidak berguna, bahkan bisa bermadarat bagi pemiliknya ketika tidak ada kejernihan qalbu. Ya. Dan juga pahamnya seseorang akan sesuatu tidak melazimkan dia itu menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Banyak orang paham tapi gak bermanfaat karena tidak menganggapnya sebagai suatu ilmu, tidak membingkainya sebagai ilmu, dan tidak mengambilnya sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dia paham. Kayak gini loh, kayak kita paham fulan ini miskin, butuh bantuan. Tapi pahamnya kita itu ya udah, nggak ada konsekuensinya. Ya, ini pemahaman yang tidak ada kaitan dengan ilmu atau tidak menjadi suatu ilmu dan tidak menjadi suatu amal. Nah, maka penuntut ilmu itu harus menghindarkan dirinya dari menjadi seperti kaum yang disebut oleh para ulama utuz zaka'a wa ma utu az-zaka. Mereka diberikan zakat namun tidak diberikan zakat. Ya, mereka diberikan zakat itu kecerdasan. Tapi mereka tidak diberikan zakat, yaitu kejernihan hati. Orang kalau cerdas tapi jahat, itu berbahaya. Tapi orang kalau pilon, tulalit, cuman dia tulus, berbahayanya paling buat dirinya sendiri karena bahlulnya dia. Tapi nggak buat orang lain. Bahkan orang lain lah yang akan memanfaatkan dirinya gitu loh. Tapi sebaliknya kalau dia cerdas, tapi licik, kalbunya itu nggak bersih, ini berbahaya. Maka sebagian orang mengatakan Yahudi itu lebih berbahaya daripada Nasrani. Dari segi apa? Orang Yahudi banyak yang zaki, tapi tidak zaki. Mereka memiliki ilmu, kecerdasan, tetapi niatan mereka buruk, makanya mereka menyelewengkan dan memalingkan ayat-ayat Allah. Mereka paham Islam itu benar, tapi tidak menjadikan Islam sebagai suatu sumber ilmu, sebagai ilmu enggak bermanfaat mereka. Ya, yang kedua yaitu u'tu al-fuhum wa ma u'tu al-ulum. Mereka diberikan pemahaman tapi mereka tidak diberikan ilmu sehingga tidak sampai hati. Sehingga mereka semestinya tidak bermanfaat pemahaman mereka. Ya, memang sebenarnya pemahaman itu diawali dari ilmu, betul. Tapi ilmu yang dimaksud di sini, konteks ini adalah ilmu bermanfaat, yang paten, yang pakem, yang baku, yang menjadi pembimbing untuk manusia. Pahamnya seseorang akan suatu hal itu belum tentu dia akan mengambilnya sebagai ibrah untuk diamalkan. Maka ini yang disebut u'tu al-fuhum wa ma u'tu al-ulum. Diberikan rasa paham, diberikan paham, tapi pahamnya itu tidak membuat dia punya ilmu. Ya, ini seperti orang Yahudi, paham Islam itu benar, tapi tidak menjadikan Islam sebagai ladang ilmu. Jadi nggak mau ngikutin. Ahlul kalam, orang-orang mutakallimin, yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah, menyelewengkan ayat-ayat Allah dari segi makna. Banyak ahlul kalam itu pintar-pintar loh. Mereka diberikan zakat, kecerdasan yang mufrid, yang berlebihan. Tapi mereka tidak memiliki kejernihan pikiran, kejernihan hati. Utu az-zaka wa ma utu az-zaka. Antum lihat orang-orang liberal, pluralis. Kalau mereka ngomong, itu kan kita harus isme-isme, terus istilah yang didengungkan itu istilah-istilah yang sangat modern ya, sehingga terkesan sangat ilmiah. Masya Allah, pinter nih orang-orang, pinter nih, lulusan ada Oxford, lulusan ini, lulusan Amerika. Oh, Masya Allah, pinter ya. Dan lisan mereka seperti lisannya orang-orang munafik, pandai
Ya, munafik yang pandai lisan. Mereka diberi kecerdasan, tapi tidak diberi kejernihan hati. Makanya bahayanya lebih besar. Kalau orang bodoh, tapi dia berusaha tulus, berarti hatinya itu masih ada keinginan kebaikan. Mungkin dia akan ditipu oleh banyak orang, tapi setidaknya dia tidak memberikan mudarat pada orang lain, tidak mengajarkan mudarat pada orang lain. Dan tidak menyelewengkan. Iya. Orang-orang awam yang dipekerjakan dengan gaji yang kecil, dibodoh-bodohin gitu loh. Tapi dia dengan gaji kecil dia tulus, rela. Mudaratnya paling buat dirinya atau mungkin keluarga yang ditanggung, udah selesai itu. Tapi tidak ke seluruh masyarakat. Malah masyarakat itu malah kasihan sama dia, atau sebagiannya malah makin menindas dia. Tapi orang yang memiliki zakat, namun hatinya tanpa zakat, itu bisa zalim. Ya. Dan kemudian orang kalau diberikan fuhum tapi tidak menjadi ulum, maka ini sombong. Batarul haq. Ya, menampik kebenaran. Kita ini kita paham banyak hal. Tapi seringkali yang kita pahami itu tidak kemudian menjadi paket ilmu, melainkan kita ignore begitu saja. Ya. Karena kita paham, kita berbuat dosa nih, tapi ilmunya nggak dipakai, akhirnya tetap aja berbuat dosa. Ini yang diberikan fuhum, tidak diberikan ulum. Dan ini berbahaya nggak? Ya berbahaya. Berbahaya. Orang yang paham, ngerti dia padahal, tapi nggak mau melakukan apa-apa. Maka apa arti otak dia itu, apa artinya gitu. Ya. Antum paham bahwasanya membaca buku itu gerbang ilmu. Antum paham. Tapi antum enggak menjadikan itu sebagai ilmu yang diterapkan. Berarti apa artinya antum ngaji sini? Di pertemuan mendatang insyaallah, anak pertemuan mendatang 2 pekan lagi ikhwan, karena Senin depan anak izin, enggak ada di Jakarta. Di pertemuan mendatang kita akan membahas penuntut ilmu dan hafalan Al-Quran. Antum semua pasti paham, ana yakin antum paham banget. Bahwasanya menghafal Al-Quran walaupun nggak sampai wajib, tapi dia sesuatu yang penting bagi penuntut ilmu. Namun lihat, pemahaman kita tentang pentingnya menghafal Al-Quran tidak menjadikan kita menghafal Al-Quran, maka nggak berbuah ilmu pemahaman tersebut. Itu yang dimaksud. Ya, begitu. Makanya ikhwas sekalian, kitab ini kita baca loh dari awal loh ikhwan. Sekarang seri untukmu penuntut ilmu ini di YouTube Anda yang sepertinya antum belum subscribe ya sampai sekarang, Allah musta'an ya. Itu sudah versi 122 liqa. Kita mungkin baru berapa ya? Enggak sampai 100 kita liqa di sini karena ini lanjutan dari liqa atau dars di Cilangkap dulu. Tapi udah banyak ya. Dari puluhan itu jumhur dari antum itu tidak punya kitabnya. Padahal antum semua tahu bahwasanya kitab ini bermanfaat. Pemahaman antum paham bahwa kitab ini bermanfaat. Kemudian antum tidak membeli kitab, ini yang disebut antum diberikan fuhum tapi nggak diberikan ulum. Iya. Karena antum nggak peduli. Antum paham nggak kalau misalnya kitab yang penting, bagus untuk dibaca, paham. Tapi sampai sekarang antum nggak beli, nggak ada effort untuk membeli, nggak ada iradah keinginan untuk membeli. Maka ini ana tanbih pada antum. Padahal kita udah 176 halaman kita baca dan sudah mungkin 70 atau 80 pertemuan mungkin kita ini udah, atau lebih mungkin. Ya. Dan antum tahu kitabnya. Dan pernah kemudian bersepakat untuk ayo kita pesan, tapi nggak semuanya pesan. Sampai sekarang antum nggak punya kitabnya. Yang rutin tiap pekan selalu ada, nggak ada kesadaran untuk beli kitab. Ini namanya fuhum tanpa ulum. Ya, gitu. Ini untuk satu contoh, ikhwan. Kita ini sekarang cara nutut ilmu kita itu nggak seperti para ulama zaman dulu.
kesadaran kita itu mulai di titik yang rendah. Ya. Betul bahwasanya dengan ngaji rutin, ngaji kitab bagus dan seterusnya. Antum nggak ngaji kitab selama ini. Yang ngaji kitab cuman ana sama beberapa ikhwan yang bawa buku. Antum ngaji nguping selama ini, ikhwan. Bahkan murojaah aja, ngulang kajian aja antum mungkin enggak di channel ana atau di mana, enggak. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini, ikhwan. Ya. Gaya ngaji kita atau gaya ngaji lebih-lebih di tempat lain. Antum masih bagus, Masya Allah, rutin hadir. Gaya yang lain gak ada prasmanan. Suka ambil, gak suka bodoh amat. Ya gak? Dikira bahwa saya gaya gini lebih buruk lagi. Kalau antum Masya Allah, antum ada kebaikan yang besar, antum Masya Allah. Walaupun kekurangannya perlu kita sebutkan betul-betul ya, sebagai nasihat. Tapi gaya manhaj pasaran itu prasmanan, comot sana comot sini, suka ini tablik akbar sini, oh ustadz dari ini baru datang, kalau nggak ada, kalau ustadz lokal nggak datang. Ya, ini yang disebut manhaj prasmanan dalam menuntut ilmu seperti ini nggak nuntut ilmu sebenarnya. Maka antum lihat struktural pikiran banyak para ikhwan dan akhwat kita terutama dalam ngaji nggak nyampe-nyampe, masih berantakan. Karena apa? Nggak tahu yang mana yang masalah akidah, nggak tahu yang mana masalah fikih, nggak tahu yang mana tazkiyah, nggak ada strukturalnya, nggak ada. Pendataannya itu amburadul. Mungkin ada yang nyatet, terutama ummahat akhwat tuh rajin nyatet. Tapi seringkali mereka tuh nggak ngerti apa yang mereka catat. Mungkin nggak murojaah, catatan tebal tapi nggak pernah murojaah, nggak ada, khalas, lupa lagi habis itu. Inilah ikhwan, banyak hal yang perlu dikoreksi, sepahit-pahit apapun perlu dikoreksi. Ya, dari kita yang sudah rutin, ya kesadaran itu masih belum banyak, ikhwan. Masih harus lebih sering ditegur. Ini apalagi nanti pertemuan mendatang penuntut ilmu dan hafal Al-Quran itu lebih ngenes lagi. Maka antum harus siap-siap. Kalau antum gak mau baper, antum jangan hadir di kajian berikutnya. Benar. Karena tantangan bapernya itu bakal lebih keras. Tapi kalau antum siap untuk ditampar, nanti insya Allah banguin anak suruh nampar antum satu-satu. Ya. Karena masalah ini, masalah yang sangat vital sebenarnya, walaupun tidak sampai pada kewajiban, tapi ini merupakan simah dari banyak penuntut ilmu. Menghafal Al-Quran. Enggak harus 30 juz, enggak. Cuman dia punya perbendaharaan untuk jadi imam. Ya, jangan dari dulu sampai sekarang qul huwallahu ahad, alam nasrah gitu doang. Ya, hafal Al-Quran. Ya begitu ikhwas sekalian. Ya, semoga sedikit bermanfaat insyaallah taala. Kita bertemu lagi nanti pekan pertama bulan November insyaallah. Pekan depan anak izin. Nanti pekan depannya kita bertemu. Tetap bermanfaat insyaallah. Jangan kabur antum, harus datang. Jangan kabur. Ya, antum harus siap, ditampar-tampar dengan kata-kata supaya termotivasi, harus siap. Jangan anak siap Ustaz, anak bakal datang. Tampar Ustaz. Tampar balik Ustaz gitu. Jangan. Ini kan kita kan kayak gini kan supaya apa? Membenahi diri dalam menuntut ilmu ikhwan. Ya, begitu. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.